Selamat pagi, salam sehat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, firman Tuhan menyapa kita pagi ini dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 13. Demikian bunyinya. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai esok harinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, keseluruhan perikop dalam Imamat pasal 19 ini berbicara tentang kekudusan hidup. Kekudusan hidup bisa diartikan bahwa kita menjalani hidup dengan taat pada firman Tuhan. Mengapa kita perlu menjaga kekudusan hidup kita? Karena Allah adalah kudus. Maka kita pun harus kudus dalam segala aspek kehidupan. Semuanya itu disimpulkan dalam hukum kasih yang terdapat dalam ayat 18b pada perikop ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Memeras sesama manusia adalah tindakan pidana yang bisa dijerat hukum. Memeras sesama manusia adalah tindakan yang tidak manusiawi dan tidak dikehendaki oleh Allah. Sikap seperti ini sudah dilarang dalam hukum keimaman Yahudi dan bahkan sudah berlaku sejak lama. Karena ternyata sering terjadi kasus menahan-nahan upah pekerja harian yang bekerja sehari dan baru akan dibayarkan esok harinya atau bahkan lusanya. Sementara kita tahu mereka hidupnya sangat bergantung pada upah harian yang didapatkan pada hari itu juga. Nah, nats kita hari ini adalah sapaan yang mengajak kita untuk menjadi sahabat bagi sesama. Banyak sekali terjadi orang yang tidak punya hati nurani yang mempermainkan hak orang lain. Mereka memeras hidup orang lain demi keberlangsungan hidup diri sendiri. Mereka menghisap darah orang lain demi keberlangsungan hidupnya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari, jika kita baca kembali nats ini, maka akan terlihat jelas perbedaan antara pihak penguasa dengan yang dikuasai. Perbedaan antara pihak yang kuat dengan pihak yang lemah. Lalu apa yang diminta nats ini untuk kita Bapak Ibu? Tetaplah saling menjaga kekudusan Allah dengan cara saling menolong, saling membantu, saling memberi hak yang menjadi hak bagi pekerja dan tidak berdusta. Janganlah mengambil apapun yang bukan milik kita, baik dengan berbuat curang maupun memeras. Menolong orang lain bukan hanya ketika orang itu meminta atau membutuhkan pertolongan kita secara langsung. Tetapi dengan kita tidak menyusahkan, kita tidak menambah beban orang lain pun, kita sudah bisa dikatakan menolong orang tersebut. Demikian halnya dengan memberikan hak orang lain seperti konteks pada nats ini. Berikan apapun yang menjadi hak pekerja itu. Jangan memotongnya demi keuntungan diri sendiri. Jangan merampas apa yang menjadi hak orang lain demi keberlangsungan hidup kita. Jangan juga menahan-nahan upah tadi. Seperti nats tadi, tidak menahan-nahan upah pekerja harian itu dan membayarkannya besok atau mungkin lusanya. Sementara kita tahu bahwa pekerja harian itu menggantungkan hidupnya pada upah harian yang seharusnya didapatkannya pada saat itu juga. Kunci utama agar kita mampu melakukan hal yang demikian Bapak Ibu adalah dengan menerapkan hukum kasih tadi yang terdapat dalam ayat 18b yang mau mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mari hidup saling mengasihi, saling membantu, saling menjaga dengan tidak merampas apa yang bukan menjadi milik kita. Sebab Allah adalah kudus dan untuk itulah kita juga harus kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami, untuk berkat-Mu yang masih boleh kami rasakan Tuhan. Terlebih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melanjutkan lagi kehidupan kami, melaksanakan kegiatan kami seperti biasanya. Tuhan, firman-Mu pagi ini menyapa kami untuk lebih peduli lagi, untuk lebih menghargai, lebih memperhatikan lagi sesama kami, layaknya kami memperhatikan diri kami sendiri. Untuk itu Tuhan, mampukan kami agar kami mampu melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Jika kami hanya mengandalkan diri kami, tentu kami tidak mampu Tuhan.
kehidupan kami, perencanaan hidup kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan yang memberkati. Terima dan dengarlah doa serta permohonan kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.